Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa dan anggota masyarakat ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kuliah ya, atau mengulang kembali materi kuliah yang telah saya sampaikan sebelumnya di dalam kelas untuk para mahasiswa saya yang mengampu mata kuliah hukum pidana khusus ya. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan bagi yang belum, silahkan like, subscribe, share, dan komen. Nanti di bagian akhir selesainya video ini, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tindak pidana di bidang kehutanan atau illegal logging ya. Tindak pidana pembalakan hutan secara liar atau illegal logging itu diatur di dalam yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua, Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Prinsip dasar ya, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penebang kayu di hutan harus memiliki izin untuk penebangan kayu hutan, yakni mengikuti peraturan seperti jenis pohon apa yang boleh ditebang, usia pohon yang boleh ditebang, dan lain-lain. Hutan itu adalah suatu kesatuan ekosistem ya, berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Itu kalau hutan. Kalau kawasan hutan ya, itu adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jadi bedanya ya, hutan itu menunjuk kepada fisiknya atau ekologinya, sedangkan kawasan hutan menunjuk kepada penetapan pemerintahnya. Adapun klasifikasi hutan itu bisa dibedakan. Yang pertama adalah hutan lindung ya. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi,
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jadi contohnya kalau ada pemukiman penduduk yang rawan longsor di sekitar situ, ya, maka akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Karena untuk melindungi masyarakat yang ada di situ serta lingkungannya dari bahaya tanah longsor. Itu namanya hutan lindung. Yang kedua adalah hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang dengan ciri khas tertentu, ya, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian flora dan fauna serta ekosistemnya agar tetap terpelihara seperti apa adanya, jangan diganggu. Misalnya taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, dan lain-lain. Itu adalah hutan konservasi. Yang ketiga adalah hutan produksi, yaitu kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi bisa berupa kayu dan non-kayu serta segala jenis turunannya, misalnya madu, minyak kelapa sawit, dan lain-lain, ya. Itu hutan produksi. Nah, siapa yang menguasai kawasan hutan? Nah, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 35/PUU-10 Romawi/10 memutuskan bahwa kawasan hutan atau daratan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak meliputi hutan adat, hutan hak perseorangan, dan hutan hak badan hukum. Jadi hutan adat itu diakui kepemilikannya oleh negara karena ia sudah ada sebelum adanya atau berdirinya negara kita, ya. Ia sudah dimiliki sejak zaman dahulu oleh masyarakat hukum adat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakui bahwa, ya, hutan itu terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan hak itu merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Itu hutan hak, ya. Hutan hak adalah hutan, ya, yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dengan demikian pada kawasan hutan diperbolehkan penerbitan hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah ini memungkinkan jika seseorang ingin menebang pohon, misalnya pohon kayu jati miliknya sendiri di tanahnya sendiri, namun harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanahnya dan kepemilikan juga atas pohonnya. Mungkin misalnya dapat dibuktikan kakeknya yang menanam, ya, pohon kayu jati dan dia sebagai ahli warisnya tersebut, ya. Jadi negara tidak kemudian merampas hak milik adat dan hak milik perseorangan dengan penetapan kawasan hutan secara sewenang-wenang. Namun dalam menebang harus si pemilik hak tersebut juga jangan sewenang-wenang pula, ya, melainkan harus secara konservatif. Apa itu penebangan secara konservatif, ya? Penebangan secara konservatif yakni penebangan yang, ya, dilakukan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi dengan cara, ya, yang pertama, mengganti tanaman tua dengan tanaman muda. Dua, mengadakan penghijauan, ya, usaha menanami lahan-lahan gundul atau reboisasi. Yang ketiga, mencegah terjadinya kebakaran hutan.
Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kelima, mencegah perladangan berpindah. Itu namanya penebangan secara konservatif. Kemudian tebang pilih, apa sih istilah tebang pilih itu? Kita sering dengar tebang pilih ya. Tebang pilih adalah menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Jadi dipilih-pilih dulu, jangan asal tebang aja. Setelah tebang pilih, harus menanam kembali bibit pohon dan melakukan reboisasi agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Pohon yang sudah tua perlu ditebang, ya, karena struktur cabang dan batangnya mudah keropos dan rapuh, sehingga dikhawatirkan cabangnya mudah patah dan bahkan tumbang. Dampaknya bisa membahayakan pengguna jalan. Kan sering terjadi itu pohon tumbang, terutama yang di pinggir jalan ya, menimpa mobil, mobilnya rusak, orangnya juga cedera atau mungkin meninggal di dalam mobil itu ya, dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Kita lihat sekarang fungsi hutan ya. Fungsi hutan bagi makhluk hidup itu apa sih? Ya, yang pertama adalah mengatur iklim. Ya. Penggusuran lahan hutan untuk lahan industri dapat berakibat ketidakstabilan iklim. Akibatnya terjadilah bencana alam dan pergantian musim yang tidak menentu. Yang kedua adalah sebagai paru-paru dunia, sebagai habitat jutaan spesies tanaman. Hutan menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen sehingga manusia dan hewan dapat bernafas. Ini kebalikan dari manusia ya, dan hewan. Manusia dan hewan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tanaman itu sebaliknya. Kalau pohon itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen kalau siang ya, sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis ya. Jadi kalau siang itu kita di bawah pohon yang besar, pohon beringin, itu kenapa kok sejuk, seger ya, enak banget tidur di bawah pohon beringin kalau siang. Karena kita saling menukar nih. Oksigen kita keluarkan, kita hisap, kita keluarkan CO2, karbon dioksida. Kemudian diserap oleh tanaman, keluar lagi dari tanaman itu oksigen, kita hisap lagi, terus tukar menukar, enak, seger. Tapi jangan coba-coba kalau sudah malam hari. Kalau sudah malam hari, tanaman sama dengan manusia, menghisap atau memerlukan oksigen dan mengeluarkan CO2. Kalau kita malam hari di bawah pohon beringin, kita bisa kekurangan oksigen ya, bisa berbahaya itu ya, bisa lemas, mati lemas. Jadi sebagai paru-paru dunia ya. Yang ketiga, menahan pemanasan global. Pohon menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis yang disimpan di daun, kayu, dan akar. Melalui penyerapan inilah pemanasan global dapat dicegah ya. Yang keempat, sebagai tempat cadangan air tanah. Jika dibandingkan dengan lahan kosong, tentunya hutan mampu menampung air hujan kan. Yang selanjutnya berfungsi sebagai tempat cadangan air tanah, sehingga membantu menghindari tanah longsor dan banjir. Yang kelima, mengatur tata air. Jika hutan rusak fungsinya sebagai penampung air hujan, terjadilah kekeringan lahan pertanian di musim kemarau dan terjadi banjir di musim hujan yang akan menurunkan produktivitas pertanian. Yang keenam, hutan mangrove mengatasi intrusi air asin. Intrusi air asin biasanya terjadi di area ekosistem pantai, mengakibatkan pencemaran air tawar di daratan oleh air asin, sehingga cadangan air tawar menipis. Hutan mangrove diperlukan untuk mencegah hal ini ya. 7. Menjaga kesuburan tanah dan membersihkan tanah kotor.
Hutan mampu menjaga kesuburan tanah dengan adanya beragam tanaman dan guguran daun yang kemudian menjadi tanah humus yang mampu menjaga kesuburan tanah. Hutan juga dapat membersihkan tanah kotor dengan mengeluarkan racunnya sehingga menjadi tidak terlalu berbahaya. Pepohonan juga dapat menyerap limbah atau area yang terkontaminasi. 8. Menahan banjir dan mencegah tanah longsor. Saat menyerap air tanah, hutan dapat menahan banjir dan tanah longsor. Saat turun hujan, akar tanaman pun dapat menahan air dan erosi. Dengan demikian, hutan dapat menjaga keamanan dan keberlangsungan kehidupan. 9. Kawasan tempat tinggal masyarakat dan pelestarian aneka ragam hayati. Hutan sebagai habitat dan tempat berkembang biak flora dan fauna. Contohnya, hutan mampu menahan angin sehingga tanaman dan binatang seperti lebah terlindungi saat melakukan penyerbukan. 10. Memberikan manfaat hasil hutan. Hutan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mereka dapat menjual hasil hutan sebagai sumber pendapatan ekonomi seperti kayu sebagai bahan kertas serta papan dan sandang. 11. Menambah devisa negara. Hasil hutan mampu menambah devisa melalui ekspor kekayaan hutan yang sangat beragam seperti kayu, madu, rempah-rempah, serta kelapa sawit sebagai produk hutan produksi. 12 terakhir sebagai pengobatan alami. Hampir 70% tumbuhan di hutan hujan dapat dipakai untuk melawan penyakit kanker, misalnya pohon kakao sebagai obat anti kanker, pohon bakau sebagai antibiotik. Dan jalan-jalan menghirup udara segar di hutan itu dapat menghilangkan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Itulah tadi adalah fungsi daripada hutan ya. Kita lanjut kepada tindak pidana pembalakan hutan ya. Mengingat fungsi hutan yang demikian pentingnya, demikian banyaknya kegunaannya dan arti pentingnya hutan itu, maka wajarlah jika ada pihak-pihak yang melakukan pembalakan hutan secara liar akan dipidana. Ya, inilah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pembalakan hutan. Ya, yang pertama, perbuatan yang dilarang adalah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, merambah kawasan hutan. Yang ketiga, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan ini rinciannya nih, 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi sungai, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Ya, jadi ada aturan-aturannya. Ya, dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan dengan radius tertentu, itulah ya, kalau dimudahkan begitu. Keempat adalah dilarang membakar hutan. Ya. Yang kelima, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Yang keenam, dilarang menerima, membeli atau menjual, ya, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah, ya. Yang ketujuh, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Kadang-kadang hutan itu di bawahnya ada sumber daya alam yang melimpah, ya. Misalnya ada batu baranya gitu, ya. Dilarang itu melakukan eksplorasi terhadap bahan tambang yang di bawah hutan itu tanpa izin menteri, ya. Kalau berada di dalam kawasan hutan, ya, walaupun dia tujuannya bukan merusak hutan tapi mau mengambil sumber daya alam berupa batu bara itu di bawah kawasan hutan itu, tapi karena itu kawasan hutan harus izin dulu kepada menteri, ya. Dalam hal ini Menteri Kehutanan, ya. 8. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Mengangkut aja nggak boleh, ya. Menebang yang nggak boleh, ya. Mengangkut nggak boleh, menguasai, memiliki nggak boleh, ya. Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Yang ke-9, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Menggembalakan ternak itu bisa merusak juga. Ternak itu kan nggak punya akal pikiran, ya, asal makan aja. Jadi ada nanti tempat yang disediakan, ditunjuk secara khusus untuk maksud itu, untuk menggembalakan ternak itu. Jadi di sini dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. 10. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Jadi membawa alat-alat berat saja, ya, yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan itu aja sudah tidak boleh, sudah ada hukumannya, ya. 11. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Membawa alat-alat berat tidak boleh, alat-alat angkut tidak boleh, alat-alat untuk menebang, memotong, membelah pohon juga tidak boleh, ya. Banyak yang dilarang, tidak hanya menebang saja, ya. 12. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan. Mungkin buang putung rokok sembarangan, timbullah kebakaran karena daun-daun yang sudah kering itu mudah terbakar. Jangan asal merokok, asal buang puntung seenaknya di hutan, ya. 13. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, ya. Ya, itulah tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bidang pembalakan hutan secara liar. Adapun barang bukti yang digunakan dari tindak pidana atau kejahatan terhadap kehutanan ini, ya, dirampas untuk negara, ya. Coba kita lihat. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Kalau menggunakan alat beratnya dirampas untuk negara. Kalau menggunakan alat potong, katakanlah yang canggih, chainsaw yang kelas berat itu juga akan disita, dirampas untuk negara. Para pelaku tindak pidananya, illegal logging itu dijerat dan
dihukum dengan ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, baik berupa kurungan dan denda. Demikianlah tadi sekilas ya mengenai illegal logging ya, yang bisa Bapak sampaikan. Mengingat keterbatasan waktu, semoga kalian dapat memahaminya dan sukses dalam menghadapi ujian tengah semester yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bagi yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.